Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam dan alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Risma selaku fasilitator, yang saya hormati Pak Yuri selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik ujian supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Mendagri SPD. Pada kegiatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pertama dalam tahap supervisi akademik, yakni pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya dan Ibu. Selamat siang, Ibu ini. Selamat siang, Pak Guru. Apa kabarnya, Ibu? Baik. Apakah Ibu tidak Ibu? Bapak ini sudah mengajar. Begitu ya. Kalau begitu saya sudah rapi ya, Ibu, untuk melakukan kegiatan observasi. Saya kan beberapa hari yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta salah satu guru untuk melakukan supervisi, dan beliau menjadi untuk menjadi guru yang akan supervisi. Menjadi pertanyaan satu ini, apakah ibu ini keberatan dengan supervisi yang akan dilakukan? Tidak keberatan sama sekali, Pak Guru. Saya merasa senang karena kepala sekolah menurut saya untuk supervisi. Saya tahu supervisi itu bertujuan untuk mengevaluasi diri guru dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, mungkin seperti itu jawaban Guru. Terima kasih. Kalau ibu ini berkata seperti yang ibu ketahui bahwa supervisi akademik kan bukan bertujuan untuk melihat atau mencari kesalahan guru ya dalam menjalankan tugas di kelas, tetapi justru bertujuan membantu guru dalam mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi, baik kompetensi di bidang sosial, kemudian pedagogi maupun profesional. Pada kesempatan ini sebelum saya melakukan observasi di kelas, lebih baik kita berbincang atau ngobrol santai lah terkait persiapan itu sebelum melakukan pembelajaran kita. Kira-kira ada apa harapan ibu ini dalam kegiatan kita observasi? Baik, terima kasih Pak Guru. Harapan saya di kegiatan observasi ini yang pertama itu kita saling bertukar pikiran, terkait dengan persiapan apa saja yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti di saat observasi itu. Berarti harapan ibu dari observasi ini kita saling bertukar pikiran ya, kita persiapkan sebelum mengajar sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik, kemudian lancar, dan tentu yang paling penting adalah tujuan pembelajaran itu sampai semoga saja kita bisa membantu ya, sebagai guru kita merasa dan itu dengan supervisi yang akan dilakukan. Kalau boleh saya tahu apa materi yang akan diajarkan pada saat dilakukan observasi di kelas? Terima kasih Pak Guru untuk materi ajar observasi di kelas. Nanti kebetulan materinya sudah masuk materi tentang statistik. Di dalam statistik ini juga terkait dengan menganalisis data. Bagaimana menganalisis data dari data yang diberikan. Yang kedua, menganalisis data dengan menggunakan tabel. Yang ketiga, menganalisis data dengan menggunakan diagram batang juga dengan diagram garis. Serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan statistik itu sendiri. Iya. Statistik, analisis data,
Gratis. Dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan statistika. Ya. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh Judul ini kan sejak hari Sabtu kan saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan ibu untuk dilakukan supervisi. Itu selama beberapa hari ini kan ibu ini telah menyiapkan atau melakukan persiapan terkait pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Kira-kira ini apa saja persiapan yang telah dilakukan? Ya baik, persiapan yang saya lakukan selama beberapa hari ini Pak Guru, yang pertama itu adalah menyusun RPP, yang kedua LKPD, yang ketiga media pembelajaran, habis itu materi ajar juga dengan instrumen penilaian. Luar biasa. Nanti secara keseluruhan sudah disiapkan sampai dari pembelajaran dari sebelumnya dan telah melakukan banyak persiapan ini kan sudah selesai. Nah, kira-kira dari materi apa yang telah disampaikan tadi mungkin ada kesulitan di alam dalam sisi persiapan, mungkin nanti dalam pelaksanaan kegiatan Baik Pak Guru, mungkin terkait dengan kesulitan yang saya alami dalam persiapan maupun pelaksanaannya nanti. Yang pertama adalah persiapannya. Di persiapannya ini kesulitan saya adalah menentukan biaya ajar yang digunakan, dan juga tingkat pemahaman siswa itu masing-masing berbeda karena tidak semua siswa itu adalah sama. Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan. Di pelaksanaannya karena materi statistik di kelas 8 ini hanya lanjutan dari kelas 7, karena kebetulan juga di kelas 7 ini bukan saya mengajar matematika tetapi ada teman saya Kim, Ibu Susi, maka di sini saya hanya mengajar di kelas 8. Ini seperti itu dulu. Berarti nanti itu berlimpah. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Uni bahwa yang ngajar di kelas 7 itu bukan ibu, sehingga untuk mengetahui kesiapan anak Kesiapan pemahaman anak itu. dari pertanyaan saya itu bagaimana strategi pembelajaran atau mungkin model pembelajaran atau metode yang akan digunakan nanti saat pembelajaran itu dilaksanakan. Baik Pak Guru, kebetulan strategi yang saya gunakan di sini adalah ataupun metode yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan pendekatan scientific learning. Di pendekatan scientific learning ini saya menggunakan siswa di sini secara berkelompok, duduknya secara berkelompok. Di dalam secara berkelompok itu juga secara berkelompok siswa itu menimbang berat badan, dan di situ nanti saya meminta salah satu siswa untuk mencatat berat badan itu sendiri, berat badan anak itu sendiri. Terus yang kedua Pak Guru, di situ nanti setelah mereka melihat berat badan itu, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa itu aktivitas itu. Yang berikut setelah itu nanti secara berkelompok juga mereka mendiskusikan LKPD. Di dalam LKPD itu yang telah disiapkan oleh gurunya. Yang berikut di situ ada pembagian kelompok. Di kelompok yang pertama ini Pak Guru adalah siswa yang memiliki kemampuan sangat baik dalam memahami materi statistik, dan yang kelompok dua ini adalah siswa yang cukup baik untuk memahami materi statistik. Sedangkan yang kelompok tiga ini itu adalah siswa yang kurang baik, bukan maksudnya kurang memahami materi itu. Terus yang berikut Pak Guru, di situ nanti di kelompok tiga ini Pak Guru, karena kemampuan mereka kurang baik, maka di situ nanti guru akan menjelaskan materi. Di situ menjelaskan materi dan juga mengarahkan siswa itu untuk menyelesaikan LKPD. Terus di kelompok kedua mereka mengerjakan LKPD ini
secara mandiri ataupun secara berkelompok. Ketika mereka bertanya, guru membantu. Tetapi ketika mereka bertanya, gurunya tidak membantu karena mereka sudah paham dengan materi itu. Sementara di kelompok yang pertama, yang kelompok 1 itu karena mereka sudah istilahnya memahami materi itu sendiri, mereka sangat bagus. Mereka mengerjakan LKPD itu secara mandiri dan mereka diskusikan di dalam kelompok itu sendiri. Luar biasa sekali strategi yang dilakukan kelompok berdasarkan kesiapan belajar, buat seperti apa perlakuan yang dilakukan guru dan proses pembelajaran tadi itu, dan ada juga kelompok tadi yang disebutkan istimewa lagi kelompok 3 dan kelompok 1 di mana diberikan perlakuan khusus karena pelan-pelannya masih kurang. Kira-kira menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara ibu dalam memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelajar siswa yang Ya baik, mungkin terkait dengan kebutuhan siswa yang pemahamannya berbeda-beda Pak Guru. Yang pertama, saya melakukan mereka mengelompokkan itu berdasarkan kesiapan belajarnya mereka. Dan yang berikut, karena kelompok 3 tadi di situ mereka kurang mampu atau kurang paham dengan materi tentang statistik yaitu analisis data, maka di sini guru memberikan perhatian yang serius terhadap kelompok 3 ini tadi karena mereka kurang mampu, kurang memahami materi itu. Terus untuk kelompok 2 saya akan memberikan bantuan jika mereka mengalami kesulitan. Tetapi ketika mereka tidak mengalami kesulitan ataupun mereka tidak akan membantu karena mereka sudah paham dengan materi itu. Yang ketiga, hasil kerja siswanya itu nanti akan dibuat berdasarkan minat dan bakat siswa. dalam hal ini dia punya program Iya. program hasil pelajaran siswa sangat luar biasa sekali. Kemudian tadi kita sudah berbicara tentang proses seperti apa. Itu kan ada penilaian seperti apa penilaian yang dilakukan oleh ibu pembelajaran di kelas. Untuk penilaian yang dulu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dalam bentuk observasi. Dan yang kedua adalah ada istilah penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ini di penilaian pengetahuan dan keterampilan ini di situ saya menggunakan dalam bentuk penugasan. Ini. Pengetahuan Dalam bentuk penugasan. sementara fisikanya dilakukan dalam Observasi. Iya. Iya. Oke, berarti penilaiannya itu ada 3. Misalnya dari penjelasan yang dilakukan dari ibu tadi. Kira-kira itu tadi kita sudah berbicara tentang penilaian. Kira-kira sampai saat ini ibu sudah berapa kali sudah masih ada yang persiapkan itu simpan. Mungkin terkait dengan persiapan yang akan saya lakukan Pak Guru, itu terkait dengan media pembelajaran. Kapan
ada area pengembangan dengan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan oleh guru dalam kegiatan supervisi akademik ini. Baik Pak Guru, terkait dengan kemampuan atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam supervisi akademik ini, Pak Guru, saya selaku guru matematika tentu harus memiliki kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, serta profesional yang baik. Apalagi kami ini guru matematika, guru matematika di sini itu kesannya sangat ya begitulah. Apalagi kalau siswanya itu mendengar saja kata matematika pastikan mereka merasa sulit. Tetapi di sini saya sebagai seorang guru matematika sebelum mengajar itu harus memiliki kemampuan dalam hal untuk mendesain pembelajaran yang akan dilaksanakan atau yang dilakukan, dan menjadi tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran yang dilakukan itu nanti menyenangkan bagi siswa agar siswa itu tidak takut dengan matematika. Tapi sebagai guru, hal ini menjadi sebuah semangat bagaimana supaya kita bisa menciptakan cara yang baru untuk anak bisa komunikasi strategi untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang akan mengembangkan rasa kepribadian. Baik, mungkin terkait dengan kompetensi atau strategi yang saya gunakan dalam mengembangkan kompetensi ya Pak ya. Itu yang pertama itu saya selaku guru matematika sebelum mengajar saya juga harus belajar. Yang kedua itu saya harus diskusikan dengan tim, dengan teman saya terkait dengan materi yang saya ajarkan. Yang ketiga itu melakukan pemaksaan pada materi asal dan mensertai masa saya observasinya hari Rabu ya, Rabu tanggal 5 Maret 2023 pada kelas baru 8B. 8B jam 7.30 sampai jam 9. Semoga apa yang telah disampaikan saat ini yang lancar dan sesuai dengan rencana. Ketahui bahwa sasaran observasi saya itu daripada itu sudah dilaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan
Demikianlah praktik coaching supervisi akademik untuk tahap pra-observasi yang telah kami lakukan bersama Ibu Monika SPD guru matematika kelas 8 di SMP Negeri 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Pagi, Selamat pagi. pagi, yes. Pagi, oke. Selamat pagi. Pagi, yes. Pagi, oke. Lakukan di dalam. Nah, selamat pagi. Pagi, yes. Pagi, oke. Baik, terima kasih. Baik, sehat, menyenangkan. Baik. Sudah siap untuk pergi ke mata pelajaran? Sudah. Matematika. Menyenangkan, gampang, siapa takut. Dalam kegiatan kami pagi ini, kami memohon berkatmu agar Engkau selalu melindungi kami dan ya Bapa, berikanlah kami pikiran agar kami bisa menjawab semua pertanyaan dan apa yang akan kami lakukan pada hari ini. Sama-sama selamat ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Penyala, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Muhammad Lazimat dan Maria Lutfi. Muhammad Lazimas. Siapa lagi satu? Saya akan membacakan pantun itu, yaitu pantunnya seperti ini. Bulan datang hendak membeli, lalu ditimpuk pendeta sakti. Matematika itu memanglah sulit, tapi itu ilmu pasti. Masak ikan dengan terasi, baju dipasang dengan serasi. Mari tinggalkan literasi dan jangan lupa numerasi. Literasi itu tepuk tangan yuk. Matematika itu gampang. Matematika itu asik. Matematika itu mudah dipelajari. Matematika itu menyenangkan. Mari kita belajar matematika. Mari kita bermain dengan rumus. Jangan takut belajar, teruslah berusaha agar jadi generasi cerdas. Baik, terima kasih. Pertama, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Kabar kalian baik. Apa yang Anda rasakan saat ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Yang benar. Kita dengar, besar sedikit. Bagaimana respon kalian ketika melihat
Senang, sangat senang. Hah? Betul. Benar. Dan hidup itu tidak boleh malam saya buat kesepakatan. Yuk, kita buat kesepakatan bersama. Yaitu ketika masuk kelas harus tepat waktu, menghargai guru dan teman sejawat. Teman sejawat. Berbicaralah berganti bisa diskusi. Dan maksudnya itu tidak boleh berebut. Ketika teman satunya berbicara atau memberikan pertanyaan, maka yang lainnya diam. Nah, itu maksudnya dia itu tentang materi statistik. Ada teman kita yang masih ingat tentang materi statistik kelas 7, yaitu arti dari statistik itu sendiri, yaitu tentang mengumpulkan, menyajikan, mengolah data. Baik, saya minta beberapa siswa, sekitar 5 siswa untuk maju ke depan. Dua laki-laki. Tulis namanya 40 ya. 40 dan tengkuk ya, harus pandangan ke depan. Baik, sudah. Sekarang saya minta teman-teman. Baik, coba kita perhatikan. Berat badan. Sherin 45 kg, Satri 40 kg, Geni 35 kg, Seko 35 kg, dan Rifan 45 kg. Saya minta 2 orang ya, 2 orang untuk maju dulu untuk membantu saya. Timbangan ini tadi, berat badan ini tadi dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Baik, saya minta 2 orang dulu teman untuk membantu saya. Terus tidur. Kan yang berat badan 0, kita pakai di sini 35, 40, 45. 1, 2, 3, 4, 5. Yang untuk sembunyi link. Tapi sebelum itu saya akan membagi dulu kelompok masing-masing ya. Nanti saya perintah. Ikuti apa yang saya perintah. Mari kita hentikan sejenak apa yang kita lakukan. Yuk. Lalu ambillah posisi duduk yang nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman. Yang nyaman, oke? Sudah. Baik, yang berikut. Duduklah dengan posisi tegak. Relax, hidup. Relax. Tegak, namun tetap relax. Tidak boleh kaku. Relax, santai saja. Rilekskan kedua bahu kiri dan bahu kanan. Relax. Relax. Letakkan kedua telapak tangan di atas
Kalau mau pejam, kalau mau mata ke depan. Rilekskanlah kedua kelopak mata. Kelopak mata rileks. Tahu rileks dong? Jangan tidur. Tarik napas dalam. Lebar hidung. Buang napas. Buang napas. Rasakan udara segar dari hidung. Lakukanlah sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Diam. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang merasakan? Rilekskanlah tubuh mulai dari otot kepala, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskanlah otot perut. Rasakan saat perut mengembang sebelum keluar. Amati pula apa yang Anda rasakan. Eugenia Melanie Parma di dalam. Maria Crisela Hua, Rita Satrianu, nah sini, kelompok 2. Yosefina Chelsea, Muhammad Alimas, Situs Renaldo, Angel Mas. Kelompok 3. Ini yang kelompok 3 ya? Ya baik. Pertama, video. Terus yang berikut buat pertanyaan. Masing-masing buat pertanyaan. Saya beri waktu. Masing-masing peserta didik buat pertanyaan ya. Setelah kalian mengamati video itu tadi.
Jangan satu kelompok satu. Bapak di sini sudah, bapak di sini. Tidak ada pulsa kan, Pak? Dan prediksi atau menanti berdasarkan tabel atau diagram yang Masing-masing peserta didik itu membuat pertanyaan terkait apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat di situ. Yuk. Pertanyaan berkaitan dengan materi apa yang kalian belum paham dari materi tentang statistika itu, yaitu menganalisis data dengan menggunakan tabel, diagram batang, dan diagram data. Saya akan mengambil pertanyaan itu untuk dijawab. Yuk, saya ambilnya secara aksara. Ya. Baik, saya akan ambil. Perhatikan ke sini. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan suatu kesimpulan dari sebuah diagram? Dan saya minta untuk menjawabnya, saya akan acak panggil nama. Yuk. Helena Fitriani. Dijawab, yuk. Silakan dulu. Bagaimana cara menentukan suatu kesimpulan dari sebuah diagram? Ayo. Baik, terima kasih. Dengan cara membaca data dari distribusi data yang diberikan. Kita sangat relax. Baik, menurut si Teci, bagaimana cara kita menentukan suatu kesimpulan dari sebuah data dengan menggunakan diagram batang? Dia bilang tadi adalah dalam suatu diagram batang yang menampilkan adalah batang-batangnya. Batang yang terkecil sampai yang terbesar. Yuk, bagaimana cara menentukan suatu kesimpulan? Pertama itu kita harus tahu data. Oke? Sudah data, lalu kita bisa buat suatu kesimpulan. Misalnya tadi kan kita ambil contoh yang berat badan teman kita, dari yang 5 orang itu. Oh, di situ kita sudah tahu bahwa yang berat badannya 40 itu ada 2 orang, yang 35 ada 2 orang. Nah, yang 45 2 orang ya, yang 41 ada 1 orang. Kita bisa buat kesimpulan. Oh, kemarin saya sudah sampaikan bahwa bisa diskusi kelompok ada penilaian ya, penilaian
buka buku halaman 227 sampai 228. Pertama, itu peserta didik mengerjakan LKPD dengan petunjuk ya. Mengerjakan LKPD-nya itu secara mandiri. Setelah kalian kerja mandiri itu diskusikan jawaban-jawaban kalian dari masing-masing kalian untuk diskusikan dalam bentuk kelompok. Yuk, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, kerjakan secara mandiri. Kerjakan secara mandiri dan diskusikan dalam kelompok. Ketika ada kendala, guru bisa membantu. Tetapi ketika kalian sudah mempunyai pertanyaan, jangan pasti kalian sudah paham dari materi itu. Saya akan mendampingi secara detail. Di sini yang kelompok 3 ini. Mulai dari tarik. Mandi gini bilang aku lihat gini. Baik teman-teman, kita sudah mengerjakan secara mandiri. Sekarang kita akan mengerjakan secara berdiskusi. Kira-kira seperti apa menurut kalian jawabannya? Menurut pendapat saya, pada tahun 2003 ada 3.000 banyak tangkapan adalah 3.000 ton. Pada tahun 2004 banyak tangkapan 2.000 ton. Pada tahun 2005 banyak tangkapan 4.000 ton. Pada tahun 2006 banyak tangkapan 3.500 ton.
Pada tahun 2007, banyak tangkapan adalah 5.000 ton. Pada tahun 2008, banyak tangkapan adalah 4.000 ton. Bagaimana menurut kalian? Jawaban nomor A. Tentukan banyak tangkapan pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya. Menurut pendapat saya, banyak tangkapan pada tahun 2003 adalah 3.000 ton. Banyak tangkapan pada tahun 2004 adalah 2.000 ton. Banyak tangkapan pada tahun 2005 adalah 4.000 ton. Banyak tangkapan pada tahun 2006 adalah 2.500 ton. Banyak tangkapan pada tahun 2007 adalah 5.000 ton. Banyak tangkapan pada tahun 2008 adalah 4.000 ton. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada pada tahun berapakah jumlah hasil tangkapan paling tinggi dan pada tahun berapakah jumlah tangkapan paling rendah? Menurut pendapat saya, tangkapan yang paling tinggi itu dapat pada tahun 2007 dan jumlah tangkapan yang paling rendah itu pada tahun 2004. Saya juga sama dengan pendapatan Kancil. Dili kenapa? Dengan sakang. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Banyaknya tangkapan ikan pada tahun 2003 dan 2004 adalah banyaknya pada tahun 2003 3.000 ton. Dia dari jalan batang ini menunjukkan 2003 jumlah tangkapan ikannya 3 ton, 3.000 ton. Dan banyaknya pada tahun 2004 adalah 2.000 ton. Dilihat dari diagram batangnya jumlah hasil tangkapan ikan 2004 2 ton, 2.000 ton. B. Jumlah tangkapan ikan paling banyak yaitu pada tahun 2007 dengan hasil tangkapan 5.000 ton. 6.000 ton. Jumlah tangkapan paling rendah yaitu pada tahun 2004 dengan hasil tangkapan 2.000 ton. Itu tidak perlu dilihat dari beberapa ini. Adalah 2.000 ton.
lagu 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sudah tuh. Dengar. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Di sini. 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 dengan 6. Ulang. Perhatikan di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 begini. Harus tuh. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan habis lompat, hazard ke belakang. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 12. Pantang ke belakang. Baik, kita kembali dulu. Sebelum itu, kita akan ambil pertanyaan yang ada di sini. Sebelum kita masuk itu, jawab pertanyaan ini. Bagaimana cara menentukan atau menganalisis data dalam statistik? Bagaimana cara menentukan atau menganalisis data dalam statistik? Dua. Harus mengetahui data dan harus mengurutkan angka dari yang kecil sampai yang besar. Baik, kita berhitung tanggal 24. Pertama itu kita harus tahu dulu datanya itu. Data. Kemudian dari data itu kita apa? Misalnya kan kita timbangan itu tadi. Kita urutkan dari angka yang kecil sampai yang besar. Baru nanti kita bisa menganalisis. Dalam menganalisis suatu data itu ada beberapa cara ya. Ada diagram apa tadi? Kita menggunakan tabel, diagram bentang, dan diagram garis. Kita bisa berbagi. Bukan hanya guru saja yang membuat itu, tetapi siswa juga. Terkait dengan materi apa yang kita ada tadi, apa yang kita dapat tadi. Baik. Mungkin dari teman-teman kalian atau dari kalian semua akan membuat kesimpulan terkait dengan bagaimana kita menganalisis data di tadi. Terkait dengan materi hari ini yaitu menganalisis data dengan menggunakan apa tadi? Tabel, diagram batas, dan diagram pasang. Terus kita yaitu dengan menganalisis sebuah data itu
pertama itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh si Dua tadi, bahwa pertama itu kita harus tahu, kita harus paham, kita harus tahu datanya itu seperti apa, baru kita urutkan. Terus di dalam menganalisis data itu supaya kita bisa mempermudah kita menganalisis data itu, untuk mempermudah kita ya walaupun datanya banyak, tapi bagaimana caranya kita supaya mudah dan punya mudah untuk menganalisis data. Yang pertama itu ada di sini, tetapi di sini saya akan memberikan tugas mandiri, tugas mandiri berkaitan dengan materi tadi, yaitu tentang menganalisis data, halaman 229. Di sini nanti di tugas mandiri itu nanti di sini kalian bisa untuk jawabannya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk tulisan. Misalnya jawabannya tidak semestinya kalian tulis di lembar, itu kalian bisa buat video, kirim ke saya. Jawabannya bisa juga menggunakan tulisan lewat WA, bisa menggunakan puisi atau pengumuman, bisa. Tanpa harus kumpul di gurunya, tidak. Bisa lewat dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam dan bahagia. Yang saya hormati Guru Fasil, yang saya hormati Pak Ibu selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, kegiatan tahapan yang ketiga dan kegiatan akhir daripada supervisi akademik. Dari berikut ini adalah percakapan pasca observasi, karena kami tadi telah melakukan observasi pembelajaran di kelas bersama dengan Ibu. Baik Ibu Ulum, selamat siang. Siang Pak. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pertama-tama saya atas nama observer atau pengamat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ulum karena sudah melaksanakan tugasnya menjadi guru yang diobservasi, yang disupervisi di kelas tadi sesuai dengan kesepakatan kita pada tanggal 3 kalau sebentar kemarinnya. Nah, kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, ada satu kegiatan ini yang supervisi akademik ini, yaitu pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, untuk melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan daripada apa yang telah dilakukan di kelas. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah saya hanya memandu untuk bisa menemukan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan selama pembelajaran di kelas. Kemudian nanti saya akan melanjutkan pertanyaan untuk bisa Ibu menemukan solusi yang terbaik di dalam memperbaiki apa yang menjadi kekurangan di kelas dan bagaimana rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Itu kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang telah dilakukan di kelas. Yang pertama itu bagaimana perasaan atau kesan setelah melakukan pembelajaran yang mana saya lakukan observasi. Baik Pak Guru, terima kasih terkait dengan perasaan saya tadi, perasaan masyarakat dalam kelas. Yang pertama itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena di mana kemarin itu
dan saya tahu di sini adalah supervisi itu bukan untuk mencari kelemahan dari guru itu sendiri, tetapi di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, baik, yang kedua alasan saya tadi karena jadwal yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah kemarin kita sepakati pada Senin kemarin itu adalah terrealisasi, dapat terrealisasi. Ya, baik, mungkin itu saja Pak Guru. Terima kasih banyak Ibu. Apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Baik Pak Guru, terkait dengan proses pembelajaran ini itu adalah ada yang sesuai dan belum ada yang belum sesuai. Sesuai dengan yang kira-kira ini sudah diceritakan. Jadi dijelaskan bahwa ada yang sesuai, ada yang kira-kira perlu diceritakan hal-hal yang dirasa sesuai dan yang sudah sesuai dari apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran. Baik Pak Guru, berkaitan dengan itu hal-hal yang sudah sesuai dengan apa yang sudah diterapkan itu, yang pertama itu adalah karena hari apa kemarin itu hari Senin kemarin, ya memang di situ adalah istilah masih di situ adalah membuat perencanaan, terus di situ baru membuat perencanaan terkait dengan PPP, dan di situ sudah saya laksanakan di dalam kelas, tetapi masih ada yang belum sesuai di situ ya, di bagian kegiatan intinya itu masih belum ada yang sesuai dengan apa yang saya harapkan di saat proses pembelajaran itu. Di alokasi waktunya, terkait dengan alokasi waktu. Iya, materinya terlalu luas. Iya, 2 kali 40. Tadi kan Ibu katakan bahwa ada yang sesuai, ada yang tidak, yang sudah dijelaskan, dan mana yang sudah sesuai dan mana yang Kalau perkiraan kompetensi itu adalah masih 85%. Prediksi kira-kira begitu, 85%. masih ada Iya, masih ada siswa yang mengalami kesulitan. mengalami kesulitan dalam materi itu. Apa saja yang menjadi kesulitan siswa? Kalau menurut saya Pak Guru, kalau saya lihat tadi siswa itu yang pertama adalah kesulitan dalam membuat suatu kesimpulan, ada LKPD, ada LKPD. Terus di mana di situ tadi bahwa pertama itu adalah dengan menggunakan diagram batang, garis dan kabel. Di situ mereka belum paham betul terkait dengan bagaimana membuat suatu kesimpulan dari diagram-diagram itu. Nanti menyimpulkan apa yang sudah mereka analisis. Iya. Karena kan ada membaca, Kalau membaca mereka sudah analisis, sudah kemudian menyimpulkan. Tadi kan ada diagram data yang disampaikan, kemudian anak ditugaskan untuk menyimpulkan. Tidak ada di di situ. situ. Sekarang kira-kira tadi ada kesulitan siswa. Kalau dari sisi guru sendiri, ada nggak kesulitan? Kebetulan dari pengurus, kalau mengenai kesulitan dari saya itu adalah ini. Pertama saya mengelola waktunya, terus yang kedua mengatasi siswa yang terkait pemahaman materinya lambat, anak yang mengalami pemahaman materinya itu lambat di situ.
sederhana dan sesuai dengan kemampuan siswa. Karena saya lihat tadi materi dalam menganalisis data itu ada 3 memang. Yang pertama ada tabel, diagram batang dan diagram garis. Di situ saya lihat sudah bahwa materinya sangat luas. Maka dari sini saya akan membuat LKPD ini nanti lebih sederhana lagi dan sesuai dengan kemampuan siswa. Melihat kemampuan siswa. Ya. Karena waktunya hanya 2 kali 40. Kemudian itu tadi untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Kemudian dikatakan bahwa dari sisi itu ada kesulitan. Salah satu itu adalah menolak. Sekarang apa rencana atau upaya ibu untuk mengatasi kesulitan yang dialami? Baik, terima kasih Pak Guru. Dan saya untuk mengatasi itu mungkin yaitu dengan cara melakukan pemetaan materi. Pemetaan materi menjadi lebih sempit lagi dari materi itu tadi yang terkait dengan bagaimana kita menganalisis sebuah data itu dengan diagram batang, tabel dan diagram garis. Menjadi lebih sederhana lagi. Lebih sederhana maksudnya karena materi itu adalah luas. Saya akan memberi pemetaan lagi, maksudnya kan lebih sempit lagi, lebih sederhana lagi. Karena saya lihat itu, iya, dari 2 ke 3. Siapa saja orang yang bisa membantu dalam mewujudkan rencana Kalau itu Pak Guru terkait dengan orang yang bisa membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran itu nanti untuk selanjutnya. Kalau bisa nanti saya minta untuk teman tim teaching dalam arti terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari proses pembelajaran. Maksudnya kan untuk rencana ke depannya saya akan memberi bantuan kepada teman-teman tim nanti tim matematika untuk membuat sama dia punya menyusun rencananya, menyusun ZRPP dari menyusun, melaksanakan sampai dengan terakhir. berarti semacam mission study. Mission study itu kan rencana pelaksanaan sampai terakhir dilakukan secara kolaborasi. Kemudian yang ada orang yang terlibat bersama-sama membuat sebuah kolaborasi sehingga kegiatan pembelajaran awal pertanyaan berikutnya apa saja rencana tidak lanjut ke depan agar pembelajaran yang dilakukan menggunakan dari siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih terkait dengan itu. Yang pertama tadi mungkin saya bisa ajak semua teman tim teaching matematika untuk berkolaborasi mulai dari itu tadi menyusun melaksanakan pembelajaran di kelas sampai dengan terakhirnya itu ya sebagai evaluasi terakhir. Terus yang kedua meningkatkan kemampuan saya dalam menyiapkan dan menyediakan alat peraga. Karena tadi terkait dengan alat peraganya mungkin hanya terkait dengan apa saja timbangan berat badan dan yang lain-lain. Mungkin itu salah satu untuk meningkatkan kemampuan saya untuk menambah dia punya alat peraganya. Yang berikut adalah untuk selalu refleksi diri dan refleksi diri saya pada saat setiap pembelajaran terkait dengan apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya. Dan yang berikut adalah meminta refleksi jawab untuk memberi masukan kepada saya apa yang menjadi kekurangan saya
demikianlah kegiatan pasca observasi kami dalam kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan selama 2 kali 40 jam pelajaran pada kelas 8B mata pelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Kriselawa dari kelas 8B. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberi testimoni terkait pelaksanaan pembelajaran matematika yang telah kami ikuti berurusan dengan guru matematika yang mengajari ilmu dan SPM. Menurut saya, pada saat pembelajaran tadi, saya merasa sangat senang karena kami dibagi menjadi 3 kelompok dan saya berada pada kelompok 1 dengan 5 orang teman kelompok 1. Kami ditugaskan untuk mengerjakan dan materi secara mandiri. Kemudian didiskusikan dalam kami senang karena kami secara mandiri mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam materi. Selain itu, saya senang karena materi yang dibuat oleh ibu ada video dan alat dan ada PowerPoint. Dan juga kami melakukan latihan skor untuk melatih keterampilan dan juga ada kegiatan ice breaking. Kemudian metode yang digunakan oleh Ibu Moni membuat kami cepat memahami materi